Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rani, NIM F1F1 19031. Di sini saya akan menampilkan video tentang pembuatan emosi berskala industri. Pembuatan emosi skala industri. Sebelum kita membahas pembuatan emosi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu emosi. Emosi merupakan sistem dua fasa yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Lalu bagaimanakah proses pembuatan emosi? Tahap pembuatan emosi terdiri dari dua proses. Yang pertama, proses emulsifikasi, yaitu proses pemecahan fasa dalam menjadi globul-globul fasa terdispersi. Dan yang kedua yaitu proses stabilisasi, merupakan proses pencegahan agar globul-globul yang akibat proses emulsifikasi tidak Lalu apa saja komponen dari emosi ini? Komponen dasar dari emosi yaitu ada fasa pendispersi, kemudian ada emulgator, dan juga ada fasa terdispersi. Tipe emosi terbagi atas dua, yaitu tipe emosi air dalam minyak dan minyak dalam air. Yang pertama, tipe emosi minyak dalam air, yaitu emosi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air. Kemudian ada tipe emosi air dalam minyak, yaitu emosi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak. Selanjutnya, kriteria sediaan emosi yang stabil, yaitu yang pertama, ukuran partikel stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. Kemudian yang kedua, distribusi globul yang teremulsi adalah homogen. Kemudian yang ketiga, memiliki aliran tiksotropik. Selanjutnya, kerusakan pada emosi, yaitu yang pertama, creaming. Terpisahnya emosi menjadi dua lapisan, di mana bagian mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lain. Kemudian, koalesensi dan caking, yaitu pecahnya emosi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak berkoalesensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Kemudian ada flokulasi, yaitu peristiwa terbentuknya kelompok globul yang posisinya tidak beraturan. Kemudian inversi fasa, yaitu proses perubahan di mana fasa terdispersi berubah fungsi medium pendispersinya dan sebaliknya. Selanjutnya ada beberapa metode pembuatan emosi. Yang pertama itu metode gom kering. Yang kedua ada metode gom basah, dan yang ketiga ada metode botol. Proses pembuatan emosi. Proses yang pertama yaitu proses penimbangan. Semua bahan ditimbang sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Kemudian proses pencampuran. Nama mesin yang digunakan pada proses pencampuran ini adalah vacuum mixer emulsifier. Mesin ini bisa mengemulsi 50.000 CPS material. Dengan mesin ini, proses emulsifikasi dan pencampuran dapat dilakukan dengan waktu singkat. Yang terakhir itu ada proses pengemasan.
Selanjutnya, komponen dari mesin vacuum emulsifier mixer. Kemudian prinsip kerja dari vacuum emulsifier mixer. Mesin ini memiliki cakupan 2 bilah scraper, agitator blades, dan shear blades yang berputar pada satu sumbu dengan putaran berlawanan arah dan masing-masing memiliki kecepatan putaran yang berbeda. Scraper berfungsi untuk menyapu bahan yang menempel pada bagian dinding kemudian membawanya kembali ke arah agitator blades dengan putaran berlawanan. Kecepatannya 3 kali lebih rendah dari putaran agitator blades. Agitator blades berfungsi untuk mengaduk bahan yang bersifat semi padat, sedangkan fungsi dari shear blades adalah bahan yang masuk ke shear blades akan pecah dan dipaksa keluar melalui kisi-kisi stator dengan kecepatan putaran tinggi sehingga pencampuran akan lebih homogen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi. Yang pertama itu ukuran partikel, yang kedua perbedaan bobot jenis kedua fasa, kemudian viskositas fasa kontinus, kemudian muatan partikel, selanjutnya sifat efektivitas dan jumlah emulgator yang digunakan, kemudian kondisi penyimpanan, penguapan, dan yang terakhir kontaminasi mikroba. Bukti ketidakstabilan dari emosi. Yang pertama, fasa internal cenderung membentuk agregat. Yang kedua, globul yang besar naik ke permukaan atau turun membentuk koalesensi. Adapun faktor yang harus dihindari dalam pembentukan emosi yaitu ada cahaya, kemudian suhu yang ekstrim, oksidasi dan hidrolisa, dan juga pembekuan atau pengenceran.